saya Putri Salsabila Fona dengan nomor NIM 240603110069. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kimia, atom, dan molekul. Nah, kimia sendiri merupakan studi tentang materi yang mempelajari suatu zat dan transformasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kimia sendiri, kita mempelajari kimia sendiri yaitu untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa sih yang menyusun materi yang menyusun dunia, serta bagaimana komposisi yang mempengaruhi sifat suatu zat dan bagaimana zat berubah ketika berinteraksi satu sama lain, atau yang biasa kita sebut dengan reaksi kimia. Nah, dalam kimia sendiri kita juga harus memahami metode ilmiah yang ada. Nah, metode ilmiah sendiri yaitu merupakan pendekatan untuk mengumpulkan informasi dan merumuskan penjelasan dari eksperimen atau uji coba di laboratorium yang telah kita lakukan. Nah, dalam metode ilmiah sendiri itu mencakup 4, yaitu melakukan pengamatan, terus menentukan hukum ilmiah, hipotesa, serta teori. Nah, untuk atom sendiri merupakan molekul terkecil dari submikroskopis yang menyusun semua zat yang ada di dalam kimia, serta menyusun segala sesuatu yang ada di dunia. Nah, atom sendiri terdiri dari tiga partikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, di dalam atom sendiri pasti memiliki yang namanya itu sebuah massa dan menempati ruang. Nah, massa merupakan banyak materi yang dimiliki suatu benda atau ukuran momentum suatu benda atau hambatan terhadap perubahan gerak. Nah, sedangkan berat merupakan gaya menyebabkan benda tertarik oleh suatu berat. Nah, reaksi kimia sendiri merupakan transformasi yang mengubah komposisi kimia suatu zat. Nah, dan juga ada yang namanya penguraian, di mana reaksi kimia antara zat satu terurai menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana. Contohnya natrium klorida cair atau alur listrik menjadi logram natrium plus gas klorin. Nah, di dalam kimia kita juga mempelajari yang namanya simbol kimia, di mana simbol ini terdiri dari huruf untuk mewakili setiap elemen yang ada. Contohnya adalah Ca, yaitu merupakan kalsium. Nah, ini digunakan untuk mewakili unsur-unsur dalam rumus kimia yang sebagian besar menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Latin. Nah, di dalam atom juga terdiri namanya penggabungan yang terbentuk dari 2 atau lebih atom unsur yang berbeda yang dikombinasikan dalam rasio massa yang sama dan dapat dipecah menjadi unsur-unsur melalui beberapa perubahan kimia. Contohnya yaitu air yang terurai menjadi unsur hidrogen dan oksigen, di mana massa oksigen sama dengan 8 kali massa hidrogen. Nah, teori atom sendiri pertama dicetuskan oleh John Dalton, di mana John Dalton mengembangkan teori dasar untuk menjelaskan apa itu hukum kekalanan massa serta hukum proporsi tetap. Dan John Dalton berpendapat bahwa jika atom ada, maka atom tersebut mempunyai sifat-sifat tertentu. Serta teori atom Dalton sendiri menjelaskan bahwa materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Nah, hukum proporsi tetap merupakan hukum yang dalam senyawa tertentu atau unsur-unsur selalu bergabung dalam proporsi massa yang sama, serta membandingkan massa masing-masing unsur ditempatkan untuk senyawa tertentu. Nah, untuk hukum kekalanan massa sendiri, tidak ada pertambahan atau kehilangan massa yang terdeteksi dalam reaksi kimia, serta massa bersifat kekal. Nah, untuk memvisualisasikan atom sendiri, kita menggunakan dipresentasikan dengan bola yang memiliki warna-warna yang berbeda untuk setiap elemennya. Dan terakhir adalah molekul, di mana molekul sendiri merupakan atom-atom yang bergabung untuk membentuk zat yang lebih kompleks, serta partikel diskrit yang masing-masing terdiri dari 2 atau lebih atom. Contohnya adalah karbon dioksida atau CO2 dan amonia atau NH3. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailina Ulfa. NIM saya 240 60 31 10078. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur elektronik dari atom. Di sini ada radiasi elektromagnetik atau cahaya. Juga di sini ada sifat-sifat cahaya dan juga sifat-sifat gelombang.
Yang dinamakan gelombang adalah semacam fungsi periodik, sesuatu yang berubah secara periodik terhadap waktu. Dan panjang gelombang, jarak antara titik ekuivalen. Nah, jumlah gelombang yang melewati suatu titik persatuan waktu pada frekuensi. Juga untuk gelombang yang merambat dengan kecepatan yang sama, makin panjang gelombangnya, makin kecil frekuensinya. Di sini juga ada yang namanya gelombang cahaya dan juga ada radiasi elektromagnetik yang tadi. Nah, dan di fisika ini ada 3 misteri pada abad ke-19. Yang misteri pertama itu ada radiasi benda hitam, sedangkan misteri kedua ada efek fotolistrik, dan yang misteri nomor 3 ada spektrum garis elemen. Nah, sifat cahaya putih menunjukkan spektrum yang berkesinambungan. Di sini juga ada sifat-sifat energi. 1. Elektron dalam atom hanya dapat menempati orbit tertentu sesuai dengan energi tertentu. Yang nomor 2, elektron dalam orbit yang diizinkan memiliki energi yang diizinkan. Yang nomor 3, energi hanya diserap atau dipancarkan sedemikian rupa untuk memindahkan elektron dari suatu keadaan energi yang diizinkan. Di sini juga ada sifat energi yang diserap atau dipancarkan dari promosi atau degradasi elektron dapat dihitung dengan persamaan. Juga ada hadiah Nobel dalam bidang kimia. Ada Born dengan menggunakan model yang menyatakan elektron mengorbit nukleus seperti planet. Born dapat menjelaskan H, tetapi tidak dapat menjelaskan unsur lainnya. Juga di sini terlalu sederhana. Nah, juga ada sifat gelombang materi. Jika cahaya dapat menjadi partikel, mungkin materi dapat menjadi gelombang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farani Ramania Karisma Putri dengan NIM 24060311046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sifat gelombang materi. Jadi, menurut Louis de Broglie, jika cahaya dapat menjadi partikel, mungkin materi dapat menjadi gelombang. Namun, semakin tinggi masanya, semakin kecil panjang gelombangnya, dan H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second, angka yang sangat kecil. Mikroskop elektron. Karena panjang gelombang elektron sangat kecil, Anda dapat menggunakannya untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Prinsip ketidakpastian. Yang pertama, Heisenberg menunjukkan bahwa semakin tepat momentum sebuah partikel diketahui, semakin kurang tepat pula posisinya diketahui. Yang kedua, ketidakpastian kita mengenai keberadaan elektron bisa lebih besar daripada ukuran atom. Mekanika kuantum. Setiap elektron dapat dijelaskan menggunakan persamaan gelombang berdiri. Frekuensi terkuantisasi sesuai dengan energi kuantisasi. Nilai integer sangat penting untuk deskripsi ini adalah bilangan kuantum. Dengan menggunakan matematika yang tidak ingin kita tangani, Anda dapat melakukan hal yang sama untuk elektron dalam hidrogen. Hal yang paling dekat dengan gambaran fisik elektron yang kita miliki saat ini. Persamaan gelombang dilambangkan dengan huruf Yunani kecil PSI. Persamaan kuadrat gelombang memberikan peta kerapatan probabilitas di mana sebuah elektron memiliki kemungkinan statistik tertentu untuk berada pada suatu saat tertentu. Angka kuantum memecahkan persamaan gelombang memberikan serangan fungsi gelombang atau orbital dan energinya yang sesuai. Setiap orbital menggambarkan distribusi spesial kerapatan elektron. Orbital digambarkan oleh satu set 3 bilangan kuantum. Mengapa 3? Karena memerlukan 3 bilangan kuantum untuk mendefinisikan fungsi gelombang tertentu. Nama lain untuk fungsi gelombang adalah orbital. Nomor kuantum
kuantum utama N. Nomor kuantum utama N menggambarkan tingkat energi tempat orbital berada. Perbedaan E terbesar adalah antara tingkat E. Nilai-nilai dari adalah bilangan bulat lebih besar dari 0, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor kuantum azimutal Aku mendefinisikan bentuk orbital. Nilai yang diizinkan dari Aku adalah bilangan bulat mulai dari 0 sampai n-1. Kita menggunakan penunjukan huruf untuk mengomunikasikan nilai-nilai yang berbeda Aku, dan oleh karena itu bentuk dan jenis orbital. Nomor kuantum azimutal Aku sama dengan 0, 1, sampai n-1. Nomor kuantum magnetik menjelaskan orientasi 3 dimensi orbital. Nilai adalah bilangan bulat mulai dari Aku ke Aku. Oleh karena itu, pada tingkat energi apapun dapat terjadi hingga 1 dia, 3 hal, 5D, 7F. Nomor kuantum magnetik M orbital dengan nilai yang sama N membentuk suatu kerang. Berbagai jenis orbital dalam suatu cangkang. S orbital. Nilai dari Aku sama dengan 0. Bentuknya bulat, jari-jari bola meningkat seiring dengan meningkatnya nilai N. S orbital memiliki n-1 simpul atau wilayah di mana terdapat 0 kemungkinan untuk menemukan elektron. P orbital. Nilai dari Aku sama dengan 1. Memiliki 2 lobus dengan bidang nodal di antara mereka. D orbital. Nilai dari Aku adalah 2 bidang nodal. 4 dari 5 orbital memiliki 4 lobus. Yang lainnya menyerupai P orbital dengan donat di sekitar pusatnya. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.